Tim, akhirnya kita ketemu lagi ya. Gak kerasa udah mau lebaran aja. Dan udah makin panas juga sepertinya persaingan di Liga-Liga Eropa. Tapi entar dulu sebelum kita bahas Liga-Liga Eropa, kita mau ngucapin dulu tentunya buat Sabar dan Reza ya, ganda putra yang join sama Jebret Media dan berhasil raih juara di Spain Master. Oh, selamat untuk Sabar dan Reza. Luar biasa. Emang kalau namanya Sabar tuh disayang Tuhan. Abis Sabar dan Reza, apakah Nesa udah boleh ngucapin selamat sama Leverkusen? Kita tanya dulu sama hostnya hari ini, ada Aldi Suryono. Aldi Suryono. Luar biasa. Ya bener banget ya, karena luar biasa pertemuan mereka di kemarin di turnamennya juga juara. Artinya benar-benar membanggakan Indonesia. Dan juga ada yang gak kalah membanggakan, yaitu Dortmund. Oh. Bisa membawa kemarin untuk finish di Eropa. Kita bakal hari ini bersama Koci dan juga bersama Mas Haryo. Kalau Dan- jersey timnas membanggakan juga nggak? itu juga perlu dibahas. Karena katanya coach, demi Koci jersey timnas desainnya mau diganti. Demi Koci. Bener nggak? Hah? Itu agak lebay. Tapi Koci kita bahas nanti Koci ya. Ya nanti. Tapi Boleh Koci kita nggak bahas habis ya. baru bangun tidur kan ini? Tapi udah Coach baru bangun tidur apa enggak nih? Enggak, gue udah fit. Gue baru meeting sama mereka kan. Iya. Kan sekarang jam 9, ini Iya, live iya. kan. Ah. Gue tadi jam 4 sampai jam 7 meeting. Ya jam 4 lewat lah sampai jam 7 meeting. Udah Coach, Oke, ntar aja, ntar Coach. isi Coach. meetingnya nanti. Nanti kita masih Tungguin. banyak bahas yang kita bakal hari ini kita bahas. Ada Premier League, ada City, Arsenal kemarin, Liverpool. Tentu kita mulai dari Bundesliga dulu. Ya. Kemarin Bang Mas Aryo, Ya. Dortmund impresif banget, tapi Bayern Munchen yang beberapa game terakhir juga cukup oke. Kok bisa drop begitu ya? Apa yang salah? Ya, abis international break kan biasanya ada yang turun naik. Kebetulan mereka jatahnya Munchen nih. Kemarin sempat bagus sebelum international break, tapi kali ini mereka tampil. Kalau Tuchel sendiri ngaku, ini tim gue main kayak nggak ada gairah gitu, kayak nggak cukup untuk memasuki sebuah partai berlabel The Klassiker gitu. Yang biasanya mereka kan nggak pernah jarang kalah kan lawan Dortmund. Ini kemenangan pertama Dortmund dalam 10 tahun terakhir di kandang Munchen. Lalu kemenangan pertama sejak 2019. Jadi kalau kita bicara head to head, sebetulnya ini Munchen biasanya menang ini kalau lawan Dortmund apapun situasinya gitu. Cuman harus kita lihat bahwa di musim ini emang Munchen seperti kehilangan tajinya. Beberapa komposisi yang tadinya udah coba diubah dengan menggeser balik Joshua Kimmich ke sisi kanan, di mana itu yang menjadi kunci sukses mereka ketika sextuple bersama Hansi Flick. Itu kan Kimmich dipindahin ke kanan supaya dia bisa bantuin ke tengah. Udah mulai membaik tuh sebelum international break, tapi kemarin ya Dortmund emang kelihatan lebih ngotot ya untuk bisa menang pertandingan, dan Munchen seperti nggak ada jawaban. Harry Kane yang setengah dipaksa, yang habis cedera ankle, nggak main di 2 kali pertandingan lawan Inggris bersama Inggris. Kemarin dia coba main, berapa kali sundulan dia coba, tapi semuanya off target, jauh di bawah performa optimalnya si Munchen. Iya, tadi Mas Haryo udah bawa sedikit soal Tuchelnya, Coach. Bener-bener nggak bisa ngebawa performa tim, nggak bisa naikin, at least secara mental nggak bisa ngangkat mental dari Munchen. Lu setuju soal itu? Ya, gue setuju karena feeling gue Tuchel sih udah habis ya. Iya. Ya, Kecuali banget. dia pegang tim mediocre di mana nggak ada beban, di mana dia diberi kebebasan untuk merekrut anak muda, nggak terlalu mahal. Mungkin itu bisa, tapi dia udah diberi beberapa kali kesempatan untuk pegang tim besar, dan gue rasa kita semua sepakat dia gagal. Maka dari itu kalau Arsenal nggak bisa lolos lawan Nah, Munchen itu minggu pertanyaan. depan, itu namanya goblok. Gimana Coach nanti? Lu pede nggak lawan Munchen? Gue ya banget. Ya kan? Gue happy aja ketemu Munchen. Gue mending ketemu Munchen daripada Madrid. Yang lainnya. Ya, enggak, daripada Madrid. Yang lain bisa. Heeh. Bahkan Madrid sih enggak itu juga lah. Nggak nyerem-nyeremin banget. Gini, Arteta ini kan, ini salah satu kritikan yang orang nggak lihat. Kan banyak fans Arsenal yang nggak setuju sama gue kalau gue kritik Arteta. Ya. Dari sisi permainan kita sepakat, mainnya keren. Ya. Bahkan mungkin pada saat ini terbaik di IPL dari sisi permainan. Cuman ini pelatih nyalinya cemen gitu, ngerti nggak lo? Lu kalau mau jadi juara, lu harus lihat 1/10 peluang untuk lu manfaatkan. Kemarin nggak kelihatan kalau mereka pengen menang, sesimpel itu. Ya. Nah, lawan Munchen ini peluang besar karena tahun depan Madrid itu Madrid ini satu grup sama lu kan, dalam arti kalau seandainya Madrid lawan City menang, seandainya lu kan kita akan ketemu Madrid kalau lolos. Madrid itu tahun depan diperkuat Mbappe, kemungkinan besar kan, artinya lebih kuat. City pasti beli pemain lebih hebat lagi karena musim ini ya so-so lah, ngerti nggak? Jadi sekarang
ini peluangnya, momentumnya untuk bisa manfaatkan. Ya. Untuk bisa memanfaatkan momentum, lu harus punya nyali, jangan main kayak banci kayak kemarin gitu loh. Lawan City. Kayak kemarin lawan Lawan City. City. Ya. Hmm. Gue nggak mau judge lawan UCL karena main di kandang dulu. Semua orang tahu di kandang lu harus terbuka, Walaupun nggak ada goal away cetak kan gol sekarang ya. dan lain-lain. Walaupun nggak ada goal away. Ya. Karena kita lawan Porto, mereka hati-hati, takut cedera, nggak berani ngepres, melempem lah. Ya. Akhirnya bisa diselesaikan kan, walaupun lewat adu penalti kan. Kan kasus kayak begini nggak boleh terjadi lagi. Jadi di kandang lu harus hantam Munchen. Walaupun coach ini kan satu-satunya harapan dari Bayern untuk angkat piala musim ini kan Iya. di Liga Champions. Mereka nggak akan piala apa-apa. Lu gak ngeliat ada yang beda Munchen di Champions Nggak ada. League sama Munchen selesai musim ini. Iya, kalah sama Arsenal. Zero trofi. Mungkin Audi Cup bisa menang sama Spurs. Ntar. Mas Aryo, dari Dortmund sendiri sekarang kita bahas. Apa yang melihat lu di game kemarin itu benar-benar selain tadi lu bilang soal daya juangnya tinggi, cuman apa yang benar-benar beda dan lu bikin PD dia finish di peringkat 4? Lebih ngotot sama lebih bisa manfaatin transisi. Yang Iya. selama ini gue bilang hilang dari Dortmund juga momentum mereka untuk manfaatin transisi. Pelari-pelari cepat mereka kadang nggak sinkron dengan pemain-pemain yang ada di depan gitu. Maksudnya ketika mereka masuk dari first phase, sepertiga pertama, sepertiga kedua, ketika di sepertiga terakhir mereka seperti kehilangan kemauan untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Nah itu yang selalu hilang dari Dortmund. Gue bilang dari musim ini dari awal mereka kayak nggak bisa manfaatin di sepertiga pertama finishing atau end passing mereka, umpan-umpan terakhirnya menuju kotak penalti itu yang sering hilang. Nah kemarin ya terbantu dengan jeleknya Munchen juga ya, dalam artian bertahan secara solidnya mereka biasanya bagus, tapi kemarin kayaknya gampang banget untuk bisa disobek oleh Dortmund. Nyiptain peluang tapi nggak ada yang on target, sama sekali nggak ada on target. Sementara si Dortmund sendiri bisa dibilang peluangnya sebetulnya nggak begitu banyak gitu, cuman 3 atau 4 yang on target ya, dan 2 menjadi gol. Jadi betul-betul bisa manfaatin efektivitas yang selama ini menurut gua hilang dari Dortmund ya di awal-awal musim mereka. Tapi kalau lihat, itulah kenapa gue berani bilang bahwa Dortmund akan lolos grup Champions League. Satu grup sama PSG, Milan dan Newcastle. Oke. Aldi bilang Newcastle lolos, ya kan? Dan banyak, gue nggak tahu lu bilang apa, tapi gue bilang. Gue bilang Newcastle juga. Ya, karena gue lihat Dortmund ini tricky. Ya. Lawan PSV main jelek, peluang lebih banyak PSV di kandang Dortmund. Karena finishingnya PSV jelek juga, makanya nggak. Gue jujur ya, gue sama sekali nggak impress dengan Dortmund. Permainan ya, di 8 besar, beda dengan group stage kan. Kalau grup stage kan Newcastle yang memilih nama Katro gitu. Di 8 besar ini gue bilang Dortmund tim paling lemah, habis itu ATM. Ketemu lagi. Ngerti gak? Makanya kan gue bilang gue harap Arsenal ketemu Dortmund karena memang paling lemah. Yeah. Atau kalau nggak ATM ketemu Munchen, that's okay. Kalau lu mau jadi juara, Lu bakal ketemu yang paling bagus. lu akan ketemu semuanya. Yeah. Hanya sepak bola ini kan main game. Kaki ini cuman instrumen, tools doang. Seperti yang Mike Tyson pernah katakan, kalau lu mau menang bersaing dengan seorang, lu harus menang secara main dulu. Iya. Nah, pertanyaan kan apakah Arsenal bisa memanfaatkan Munchen? Tapi kita bahas itu nanti. Nah, kembali ke Dortmund, lucknya ada. Contoh Malen kan cetak banyak gol tuh di situ ya. Malen itu lebih sering jeleknya daripada bagusnya mainnya. Tapi dia bisa cetak gol. Iya. Dan dia selalu cetak gol. Bener-bener gak impress kalau lu kalah lawan Dortmund di kandang. Something wrong with your team. Ya, dan soal momentum juga sekarang ada momentumnya Nesa untuk ngasih beberapa data. Nih kan sekarang Nesa data. Oh, bukan itu ya, bukan nyawer. Belum ada yang nyawer soalnya. Jadi Wah, gini, parah. Nesa belum data ada Bundesliga nih. Kalau nggak Bundesliga nyawer kita Indonesia nggak nih. bahas jersey timnas. Jadi gini total Singkat, kan Nes. ada 12 klub yang udah dinobatkan sebagai juara Jerman ya sejak Ya. dimulainya Bundesliga sebagai kejuaraan nasional di negara-negara tersebut di tahun 1963. Nah, paling banyak itu tetap si Bayern Munchen tentunya. Sementara Borussia Dortmund, terus udah gitu juga Werder Bremen, Hamburg, VfB Stuttgart, FC Köln dan juga Kaiserslautern semuanya udah mengangkat Meisterschale. Keren. Mr. Shield. Meisterschale. Bundesliga tuh Meister. piringan bentuknya. Apa Nes? Meisterschale. Itu bener. Deutsche Meister. Meister. Meisterschale. Deutsche Meister. Master Iya, iya, Shield. iya.
Jadi Leverkusen sendiri emang belum pernah juara Bundesliga Iya, sebenarnya benar-benar. kan? Nah, Jadi mungkin tahun ini pertama kali Nes. Makanya kan Leverkusen. label mereka kan Neverkusen kan. Neverkusen Karena makanya selalu panggilannya. hampir aja kan. Iya. Final Liga Jadi musim ini Champion lah. Gue pernah interview sama Lothar Matthäus kan lewat Iya. Zoom. Gue tanya Lothar Matthäus, Leverkusen itu kan belakangnya ada Bayer. Bayer itu pabrik obat yang dunia banyak mendunia. banget. Matthäus bilang, enggak, zaman sekarang perusahaan-perusahaan itu enggak nge-backup lagi. Jadi cuma namanya aja Bayer Leverkusen, tapi mereka semua harus cari duit, harus survive sendiri. Oke. Itulah kenapa nama-nama besar enggak. Kayak Oke. Wolfsburg kan VW di belakangnya. Jadi ada brand-brand Enggak, besar di balik iya, coach ya. Enggak ngaruh juga. Gitu Nes. Oke, dan kita juga ada dia di yang udah berkali-kali nih jadi sobat tur Eropa kita dan akhirnya juara di Spain Master. Siapa lagi kalau bukan Sabar Karyawan Grande. Gutama dan juga Reza Pahlevi ya. Sabar Jadi Jebret Reza. Tim untuk kalian pecinta badminton bisa banget kalian dapatkan t-shirt pencapaian duo visual di tur Eropa ya. Langsung aja caranya, kalian tinggal klik link di deskripsi, ada tuh di bawahnya ya link deskripsi. Karena ini eksklusif hanya ada di Jebret Media Store. Langsung aja kalian beli, langsung diklik. Itu dia. Luar biasa. Dan ya tadi soal nyenggol-nyenggol soal juara juga. Ya. Oke lah Leverkusen udah hampir ya dipastikan lah Pastilah juara. juara. Iya kan? Pastilah. Cuman namanya media, ada aja catatan bahwa bisa nggak nih unbeaten? Menurut lu gimana, Mas Aryo? Penting nggak sih? Enggak. juga sih. Nah, penting dong. Gua rasa sih mereka kan juga ada di quarter final Europa League Europa juga League. kan. Mereka juga peluangnya cukup besar juga ya. Maksudnya ngelihat penampilan mereka seperti itu, pesaing-pesaing terberatnya ya ada Liverpool. Liverpool. Ya Milan ya mungkin Habis biasa deh, aja. Cuman kan Milan. kalau kita bicara Eropa ya Milan tetap aja Something. lagi susah pun tetap aja bisa Le- menang. levelnya Milan itu WL. Eropa. Ya, Ya, WL. maksudnya ketika dijagoin Liverpool pada waktu itu ternyata yang bisa juara Milan juga kan. Maksudnya mereka sering menjungkalkan prediksi juga. Jadi ada kans juga Milan di situ. Dulu judulnya, Ali kesel judulnya, gak judulnya. bacanya? Kenapa? Leverkusen siap pecahkan rekor Arsenal. Mimpi. Mimpi. Diwakili sama Koci aja dah gue dah. Nah Koci, Xabi Alonso Koci. Akhirnya memutuskan bertahan seperti Iya, yang kita pernah bahas very juga smart, kan. Iya kan? very Kita bilang, smart. orang bilang kalau ke Liverpool gue juga gak setuju dia ke Liverpool Enggak. karena emang gaya bermainnya juga sedikit Ya, lihat berbeda. aja Gerrard gimana. Ya kan? Nah, gimana keputusan dia bertahan? Apa yang lu lihat? Very smart. Ya. Very smart move. Dia sadar bahwa dia butuh jam terbang. Ya, too soon kalau ke Liverpool Iya, sih. dan dia sadar bahwa musim depan akan beberapa pemain hengkang. Ya. Sanggup nggak dia untuk melakukan ini? Dan smartnya itu bukan dari sisi menang kalah ya. Smartnya itu kalau dia berhasil, dia bisa mengangkat harga jualnya dia. Ya. Asumsi tahun depan dia juara lagi, asumsi. Berapa itu harganya? Klausulnya. Iya kan? Kalau sekarang klub akan bilang, lu baru sekali juara, bla bla, Munchen lagi jelek, pecat pelatih, Dortmund lagi bla, ngerti nggak? Tapi kalau dia tahun depan juara, baru naik. Stay setahun lagi, 3 tahun di sana, lu udah levelnya Pep, kasarnya begitu. Iya, iya. Even Amorim aja di Sporting Lisbon dapat 17 juta euro Iya. untuk klausul kontraknya. Nah. Kalau lu sendiri Mas Aryo, apa yang lu lihat dari si Xabi Alonso dengan dia bertahan? Iya, iya. Yang satu kan ini pembuktian, orang banyak mesti menilai. Ini kan musim pertama. Musim kedua, apakah lo bisa stay dengan apa yang lo lakuin di musim pertama yang luar biasa ini? Ketika kalau kita memang memuji dia dari gimana dia nyusun tim ini kan, siapapun pemain-pemain yang diambil, Granit Xhaka yang tadinya dibilang udah mulai habis, Frimpong kok bisa jadi bagus kayak gitu, lalu di sisi kiri Alex Grimaldo Padahal dibuang, ditinggal Leon Bailey, Diaby. dibuang di mana-mana, tapi ternyata bisa ya mungkin andalannya Florian Wirtz di lini depan. Itu pun inkonsisten ya, masih nggak tampil konsisten sepanjang musim. Lini depannya juga silih berganti pemain-pemainnya, tapi dia bisa ambil pemain-pemain yang cukup bagus, cukup bisa membuat tim ini stabil, konsisten sepanjang musim, dan ini harus dibuktikan dalam long term. Kalau kita bicara kan secepat apa sih Nagelsmann, Tuchel, pelatih-pelatih Jerman yang muda kan cepat pindah, tapi Terus udah. cukup nggak bagi Iya. mereka? Dulu Andres Villas-Boas pun seperti itu, bagus luar biasa di Porto. Ketika datang ke Inggris nggak bisa juga. Banyak kan contoh-contoh pelatih yang punya kemampuan bagus di musim pertama, paling nggak dia bisa membuat sebuah gebrakan di musim pertama, tapi itu lo bisa sustain nggak Iya. di musim berikutnya. Jadi gue rasa walaupun gue pengen juga Xabi Alonso dengan permainan seperti Ke itu Liverpool? ke Liverpool, Ah, tap- come on, Mas. ya pengen juga, maksudnya mulus kayak gitu apa bisa dia Beda, dia Mas, buat gayanya, Mas. emang beda. Beda, pemainnya juga nggak cocok. Beda iya. banget. Beda banget, Mas. Beda dengan gaya main Iya. yang lebih taktis dibandingkan Energik juga beda. Iya, beda banget lah. Kalau Iya. kalau Liverpool kan lebih pressingnya Ke lebih Madrid banyak. mungkin lebih cocok
Xabi Alonso. Yang tadinya kan gue pikir emang dia mau ke Madrid. Belum tentu juga cocok. Ini pemain Madrid bisa nggak udah bertahun-tahun main ngadalin skill doang? Bisa nggak bermain dengan sistem? Iya. Ada Mbappe main enak sih. Iya, tapi kan Madrid yang penting kan pelatih yang bisa mereka apa ya, look up to. Look up to, ya. Xabi Alonso mantan pemain juara banyak di Madrid, ya dia punya kemampuan untuk bisa melakukan itu terhadap pemain-pemainnya yang ada sekarang gitu. Banyak yang masih temannya dia dulu, banyak juga yang lebih muda jauh dibanding dia, banyak yang bisa look up ke dia sebetulnya kalau dia main di Real Madrid. Iya. Ih, udah bahas-bahas.